Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan peradaban Islam di Eropa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vidya Oktaviana Salim. Tempat tanggal lahir saya Loaraya 25 Oktober 2006. Cita-cita saya menjadi guru. Dan moto belajar saya bersabar dan selalu belajar dari kesalahan. Perkenalkan, nama saya Evan Setiawan, tepat tanggal lahir Tenggarong 6 September 2006. Cita-cita saya yaitu menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Moto hidup saya ialah sukses itu dikejar, bukan ditunggu. Perkenalkan, nama saya Gibi Rardani, saya dari kelas 12.5. Tempat tanggal lahir saya Malang 2 Mei 2006. Cita-cita saya menjadi TNI AU. Moto hidup saya, selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai. Perkenalkan, nama saya Gusti Hafiar Ananda Faza. Saya lahir di Tenggarong 12 Maret 2007. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Moto saya menjadi penyejuk di tengah panasnya dunia. Perkenalkan, nama saya Hani Mutmainah, kelas 12.5. Tempat tanggal lahir Tenggarong 24 Mei 2007. Cita-cita dokter. Moto setiap langkah kecil dalam belajar adalah persiapan untuk menyelamatkan hidup besar di masa depan. Perkenalkan, nama saya Ica Salviani dari kelas 12.5. Tempat tanggal lahir Tenggarong 13 November 2006. Cita-cita ingin menjadi perawat. Moto belajar, bangkit setiap kali jatuh dan teruslah melangkah maju untuk menuju kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Istiqomaria. Tempat tanggal lahir saya di Loaduri 11 Januari 2007. Cita-cita saya menjadi psikolog. Moto hidup saya, hidup adalah petualangan, nikmati setiap detiknya. Untuk yang pertama, Sejarah perkembangan peradaban Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 500 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kejayaan Islam di Spanyol setelah Spanyol berhasil dikuasai oleh Islam, Abdurrahman, keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri akibat revolusi Abbasiyah, mendirikan pemerintahan baru di Cordoba pada tahun 756. Pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol didirikan guna menandingi kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa kekuasaan Umayyah inilah Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Islam yang sangat maju dan toleran. Pemerintahan Bani Umayyah sangat menghormati hak-hak setiap orang untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing. Selain itu, Cordoba menjadi kota metropolitan yang maju di Eropa saat itu karena sumbangan di bidang ilmu pengetahuannya. Menurut catatan sejarawan di Spanyol, pada masa kekuasaan Islam terdapat sekitar 700 masjid, 60.000 kastil, dan 70 perpustakaan. Kemajuan Islam pengetahuan di Spanyol saat itu banyak pelajar dan mahasiswa dari penjuru dunia untuk menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Selain itu, perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan di Spanyol melahirkan banyak ilmuwan seperti Ibnu Rusyad, Ibnu Khaldun, Al-Khatib, Ali Ibnu Hams, Abdul Rabbi, Al-Bakri, dan Al-Idris. Salah satu keajaiban dan simbol kejayaan Islam di Spanyol adalah pembangunan Madinah Al-Zahra, yaitu sebuah kompleks mewah yang terbuat dari marmer, semen, gading, dan oksin. Pembangunan Madinah Al-Zahra atau Medina Az-Zahara memerlukan waktu sekitar 40 tahun dan menghabiskan sepertiga dari pendapatan ekonomi Cordoba. Dan ada pula peninggalan Islam di Spanyol, yaitu yang pertama Cordoba Mezquita atau Masjid Cordova. Yang kedua ada The Alhambra Palace atau Istana Alhambra. Yang ketiga ada Madinat Az-Zahra atau benteng kota yang dibangun pada tahun 936 oleh
Ab Ar-Rahman III. Yang keempat adalah Madrasah Granada atau Madrasah Granada. Sejarah perkembangan peradaban Islam di Inggris. Sejarah telah mencatat adanya hubungan dagang antara Inggris dengan Muslim pada abad ke-8 Masehi. Raja Inggris saat itu memiliki beberapa keping mata uang logam yang dikeluarkan oleh penguasa Muslim. Mata uang logam tersebut bertuliskan syahadat. Benda peninggalan sejarah lain juga ditemukan sekitar abad ke-9 Masehi berupa liontin yang bertuliskan Bismillah. Pada awal abad ke-18, kelompok Muslim India tiba pertama kali di Inggris selama 200 tahun selanjutnya. Perdagangan meningkatkan hubungan antara Inggris dan negara-negara Muslim. Perkembangan Islam di Inggris ditandai oleh pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Mozarabes yang kemudian menggantikan namanya menjadi Petrus Alfonsi merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap penyebaran agama Islam di Inggris. Umat Islam yang ada di Inggris kemudian mendirikan organisasi-organisasi Islam. Ada pula beberapa organisasi tersebut, antara lain sebagai berikut. A. The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa, yang memiliki fungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. B. The Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi dalam Inggris. C. The Association of British Muslims, atau Perhimpunan Muslim Inggris. D. Ada Islamic Foundation dan Muslim Institute. Kedua organisasi tersebut bergerak pada bidang penelitian yang beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Peninggalan Islam sejarah di Inggris. Yang pertama, ada Masjid Abraham Terrace di Liverpool, yang mana masjid ini adalah masjid pertama di Inggris yang didirikan pada tahun 1889 oleh William Henry Culliam, yang mana beliau adalah mualaf pertama di Inggris. Masjid ini awalnya merupakan perumahan bagi pedagang kaya di Liverpool. Kedua, ada Masjid Sahas Jahan di Woking. Masjid ini dirancang oleh William Chambers pada tahun 1889, yang mana kubah masjid ini terinspirasi dari Mughal dan menjadi elemen kunci dalam desain masjid di Inggris setelahnya. Yang ketiga, ada Masjid Jame di Brickland, London. Masjid ini memiliki catatan sejarah yang panjang, di antaranya sebagai kapel komunitas Prancis Hungaria pada tahun 1743. Kemudian ada Masjid Faisal di Southfield, London, yang mana masjid ini dibangun pada tahun 1925 oleh komunitas Muslim Ahmadiyah. Kemudian ada Museum Inggris. Museum ini menyimpan koleksi artefak Islam seperti lampu, masjid, lukisan, kaligrafi, dan astrolab. Dan yang terakhir ada Masjid Pusat London dan Pusat Kebudayaan Islam di Regent Park, London. Kedua masjid ini terdaftar sebagai bangunan kelas 2 oleh Departemen Kebudayaan Inggris. Sejarah perkembangan peradaban Islam di Rusia. Islam masuk ke Rusia dibawa oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Rabi'ah dari Daulah Umayyah pada pertengahan abad ke-7 Masehi melalui wilayah Derbent, Dagestan Selatan. Islam kemudian mengalami perkembangan di Kaukasus Utara setelah menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat administrasi agama Islam. Dikenalkan dan disebarkan kepada suku-suku yang ada di Kaukasus pada 1313 sampai dengan 1340 Masehi. Suku Zahabiyeh yang dipimpin oleh Uzbekkan mampu mengislamkan seluruh suku Zahabiyeh. Uzbekkan kemudian membuat strategi untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh wilayah Rusia. Peninggalan Islam di Rusia yang bersejarah yaitu bangunan tempat beribadah atau masjid. Penyebaran Islam di Rusia mengalami perkembangan. Islam berkembang secara bertahap di Volga melalui hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Muslim. Pada akhir abad ke-19, total populasi Muslim di Rusia mencapai 14 juta jiwa. Peninggalan Islam sejarah di Rusia. Yang pertama, Masjid Juma Derbent. Masjid ini terdaftar dalam daftar warisan budaya UNESCO. Masjid ini pernah ditutup pada 1930 dan dialihfungsikan sebagai penjara. Tetapi pada 1943 dikembalikan kepada Majelis Ulama Derbent. Yang kedua, Masjid Katedral Moskow. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di Rusia. Menara masjidnya setinggi 79 meter, menjadikan masjid tertinggi di Eropa. Yang ketiga, Masjid Markani. Masjid ini dibangun pada 1766 sampai 1770 dan merupakan masjid terkatedral pertama di Old Tartar Quarter of Kazan. Yang keempat, Masjid Khan. Masjid ini dibangun antara abad ke-15 dan ke-16 dan menara batunya yang lebar masih bertahan hingga sekarang. Yang kelima, Masjid Isketos.
Masjid ini dibangun pada 1802 untuk mengenang para pejuang dan yang gugur ketika bertahan di wilayah Kazan dari serangan musuh pada 1552. Yang keenam, Masjid Brunei. Masjid ini dibangun pada 1872 dan memiliki gaya arsitektur elektisme nasional. Hikmah dari peradaban Islam di Eropa mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai pengetahuan, toleransi antar umat beragama, serta perlunya memperhatikan hubungan antara agama dan sains dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Manfaat. Perkembangan peradaban Islam di Eropa memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti 1. Perkembangan kebudayaan. Islam membuka jalan bagi munculnya peradaban Eropa di masa yang akan datang, termasuk Renaissance di Eropa selama abad pertengahan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan. Islam berperan sebagai jembatan penyeberangan ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. 3. Perkembangan filsafat. Kemunculan filsafat di Barat tidak lepas dari pengaruh Islam, khususnya pengaruh Ibnu Rushd. 4. Perkembangan teologi. Pemikiran Islam memiliki pengaruh besar pada kebangkitan di Eropa, yaitu gerakan rekonstruksi pada abad 16 Masehi. 5. Perkembangan sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam memengaruhi struktur keuangan dan praktik perbankan di Barat. Kesimpulan, jadi kita mengetahui ternyata Islam tidak hanya menyebar di negara Asia atau di Afrika saja, namun juga menyebar di negara Eropa seperti Spanyol, Inggris, dan Rusia. Dan tak mudah para pejuang Islam dahulu menyebarkan agama Islam ke negara-negara tersebut. Tapi dengan perjuangan tersebut membuat perubahan dan peningkatan yang baik untuk Islam serta negara yang mereka sebarkan. Dan dari perjuangan ini menyadarkan kita bahwa semua yang kita inginkan bisa tercapai jika kita pantang menyerah serta berani bertindak dan berpikir secara tenang untuk menghasilkan tujuan tersebut.